lagi sama aku, Ririn. Jadi di video kali ini aku bakal ajak kalian belajar bareng cloud computing lagi. Yeay! Penasaran gak sih kita bakal belajar apa? Langsung aja yuk ke videonya, let's go! Nah, di video kali ini kita bakal belajar tentang Lab Comprehensive Review untuk latihan akhir Red Hat pada section 9.2 Containerization dengan Podman, PostgreSQL, Springboard, React, dan Nginx. Materi ini dirancang sebagai panduan praktik menyeluruh. Pada lab ini, kita akan membangun sebuah aplikasi media sosial sederhana bernama Beeper yang terdiri dari 3 komponen, yaitu database PostgreSQL, backend Springboard, dan frontend React plus Nginx yang semuanya dijalankan menggunakan Podman. Aplikasi ini memiliki arsitektur 3 lapis. Yang pertama, PostgreSQL sebagai penyimpanan data. Yang kedua, Springboard sebagai REST API untuk mengelola BIPs atau pesan pengguna. Dan yang ketiga, React plus Nginx sebagai tampilan front-end yang dapat diakses melalui browser. Sebagai user student pada mesin workstation, kita terlebih dahulu diminta untuk mengeksekusi perintah lab spasi start spasi comprehensive minus review untuk mempersiapkan lingkungan kerja. Perintah ini akan menyalin aplikasi dan berkas terkait ke dalam direktori DO188 subdirectory lab subdirectory comprehensive minus review. Tunggu hingga memunculkan lab script yang secara terus-menerus mengulangi objek-objek dari lab ini. Biarkan lab ini berjalan pada terminal pertama dan kita akan membuat terminal baru untuk menjalankan eksekusi untuk menyelesaikan objektivitas dari lab ini. Nah, pada lab baru ini, pertama-tama kita diminta untuk membuat 2 Podman network. 2 Podman network, yaitu Beeper backend dan Beeper frontend yang mempunyai fitur DNS aktif. Untuk membuat Podman network Beeper minus backend, kita bisa mengeksekusi perintah 1.1 yaitu dengan memicu perintah Podman spasi network spasi create spasi Beeper minus backend. Selanjutnya kita akan mengeksekusi perintah yang sama untuk membuat Podman network dengan nama Beeper minus frontend, yaitu dengan memicu perintah 1.2 yaitu Podman spasi network spasi create spasi Beeper minus frontend. Selanjutnya untuk langkah kedua, di sini kita diminta untuk membuat container database dengan volume untuk menyimpan data dengan memicu perintah 2.1 yaitu Podman spasi volume spasi create spasi Beeper minus data. Setelah volume dibuat, selanjutnya pada langkah 2.2 kita diminta untuk membuat dan menjalankan kontainer dengan ketentuan antara lain menggunakan registry.ocp4.example.com/443-rehan9-PostgreSQL 13:1 sebagai container image, menggunakan Beeper minus db sebagai nama kontainer, menghubungkan kontainer ke network Beeper minus backend, menghubungkan ke volume baru bernama Beeper minus data ke direktori var subdirectory lib subdirectory pgsql subdirectory data di kontainer, dan memberikan beberapa environment variable sebagai berikut. Yang pertama, nama PostgreSQL_user bernilai Beeper, nama PostgreSQL_password bernilai Beeper123,
dan PostgreSQL_database bernilai Beeper. Nah, di sini kita langsung saja mengeksekusi perintah 2.2 karena telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Tunggu hingga kontainer berhasil dibuat. Selanjutnya di sini bisa dilihat pada langkah ketiga, kita diminta untuk membuat kontainer image untuk Beeper API dengan menggunakan kontainer file khusus. Aplikasi tersedia di direktori do188, subdirektori labs, subdirektori comprehensive-review, subdirektori Beeper-backend. Sehingga pada 3.1 kita diminta untuk berpindah ke dalam direktori tersebut dengan memicu perintah cd spasi tilde subdirektori do188 subdirektori lab subdirektori comprehensive-review subdirektori Beeper-backend. Setelah masuk ke dalam Beeper-backend pada 3.2 kita diminta untuk membuat kontainer file dengan menyesuaikannya dengan ketentuan berikut. Yang pertama menggunakan multi-stage build dengan builder image untuk mengkompilasi aplikasi Java. Yang kedua, build stage harus melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama menggunakan registry.ocp4.example.com /8438/ubi8/17:1.12 sebagai kontainer image. Image ini menggunakan home subdirektori gboss sebagai direktori kerja, menyalin konten dari host direktori do188 subdirektori lab subdirektori comprehensive-review subdirektori Beeper-backend ke direktori kerja dari image. Ubah kepemilikan atau owner ke user gboss, serta menggunakan perintah mvn-settings.yaml package untuk membuat file binary home subdirektori gboss subdirektori target subdirektori Beeper-1.0.0.jar. Dan yang terakhir, execution stage harus melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama menggunakan registry.ocp4.example.com /8443 subdirektori ubi8 subdirektori openjdk-17 -runtime :1.12 sebagai kontainer image, menyalin file Beeper-1.0.0.jar dari builder image, mengeksekusi perintah java -jar Beeper-1.0.0.jar untuk menjalankan Beeper API dan take image dengan Beeper-API:\v1. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan kontainer file atau membuat kontainer filenya dengan mengeksekusi perintah vim spasi kontainer file. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam kontainer filenya, kemudian kita bisa menginsert yang diminta pada 3.2 ini. Insert, lalu kita buka open text dialog dan masukkan semuanya di sini. Nah, jika sudah sesuai, di sini kita bisa menyimpannya, yaitu dengan keluar lalu mengetikkan right dan quit. Oke.
Selanjutnya pada langkah 3.3 kita diminta untuk builder image container untuk API dan menggunakan beeper-API v1 sebagai tag dengan mengeksekusi perintah podman spasi build spasi -t spasi beeper-API v1 spasi titik. Prosesnya sudah mulai berjalan dan kita tunggu hingga selesai. Setelah ini nanti selesai, pada langkah 3.4 kita diminta untuk membuat kontainer untuk beeper API dengan ketentuan antara lain menggunakan image beeper-API v1 yang telah dibuat dan menggunakan beeper-API sebagai nama kontainer, memberikan environment variable ke kontainer bernama db_host dengan nilai beeper-db dan menghubungkan kontainer ke network beeper-backend dan beeper-frontend. Nah, sudah disesuaikan pada kode yang diberikan di langkah 3.4. Nah, kita sambil menunggu proses 3.3 karena eksekusi program yang kali ini memang sedikit lebih lama. Sudah selesai dan kita lanjut ke 3.4. Selanjutnya pada langkah 4 kita akan membuat kontainer image untuk beeper UI menggunakan kontainer file custom. Aplikasi tersedia di direktori do188, subdirektori lab, subdirektori comprehensive-review, subdirektori beeper-UI. Sehingga pada 4.1 kita diminta untuk berpindah dulu ke dalam direktori tersebut dengan memicu perintah cd spasi tilde direktori do188, subdirektori lab, subdirektori comprehensive-review, subdirektori beeper-UI. Setelah masuk ke dalam beeper-UI, pada 4.2 kita diminta untuk membuat kontainer file dengan menyesuaikannya dengan ketentuan berikut. Yang pertama menggunakan multistage build dengan builder image untuk mengkompilasi aplikasi TypeScript React. Yang kedua, build stage harus melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama menggunakan registry.ocp4.example.com:8443 subdirektori ubi8 subdirektori node.js16:1 sebagai container image. Image menggunakan direktori opt subdirektori upprot subdirektori src sebagai working directory. Mengatur root sebagai user, menyalin konten dari host direktori do188 subdirektori lab subdirektori comprehensive-review subdirektori beeper-UI ke direktori kerja atau working directory dari image. Mengeksekusi perintah npm install di direktori aplikasi untuk menginstalasi ketergantungan di dalam image. Selanjutnya, mengeksekusi perintah npm run build di direktori aplikasi untuk membangun aplikasi. Perintah ini menyimpan build artifak
di direktori opt, subdirektori app-root, subdirektori src, subdirektori build. Nah, dan yang terakhir, execution stage harus melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, menggunakan registry.ocp4.example.com /8443 subdirektori ubi8 subdirektori nginx 118 1 sebagai container image, menyalin host file do188 subdirektori lab subdirektori comprehensive review subdirektori beeper UI subdirektori nginx.conf ke dalam direktori etc subdirektori nginx. Pada execution stage, menyalin artifak aplikasi yang dibangun dari builder stage ke direktori usr subdirektori share subdirektori nginx subdirektori html. Pada execution stage, menggunakan perintah nginx-g daemon of untuk menjalankan aplikasi dan tag image dengan beeper-ui:\v1. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan dan pembuatan container file dengan mengeksekusi lagi perintah vim spasi container file. Nah, di sini kita langsung saja salinkan perintah 4.2 karena di sini sudah sesuai yang diminta pada container file customnya. Kita insert dengan paste dengan teks dialog agar tidak diketik satu-satu. Teks dialog. Nah, jika sudah sesuai, bisa kita simpan dan keluar. Oke. Selanjutnya, pada langkah 4.3 kita diminta untuk builder image container untuk API dan menggunakan beeper-ui:\v1 sebagai tag dengan mengeksekusi perintah podman spasi build spasi -t spasi beeper-ui:\v1 spasi titik. Di sini kita tunggu hingga proses pembuatannya selesai. Setelah itu, pada langkah 4.4 kita diminta untuk membuat container untuk beeper UI dengan ketentuan antara lain menggunakan image beeper-ui:\v1 yang telah dibuat, menggunakan beeper-ui sebagai nama container, memetakan port container 8080 ke host port 8080 dan menghubungkan container ke network beeper-frontend. Namun kita tunggu dulu sampai build ini selesai berjalan.
Jika sudah, kita langsung eksekusi perintah 4.4. Nah, setelah itu dengan 3 kontainer yang berjalan dan konfigurasi dengan tepat, maka UI akan tersedia pada alamat http://localhost:8080. Klik new div untuk membuat pesan yang disimpan secara permanen setelah di restart, dan ketika membuat ulang kontainer, mari kita langsung saja membuka web browser yang ada pada Red Hat dan memeriksa apakah aplikasi sudah berjalan, yaitu dengan menggunakan link http://localhost:8080. Oke, terlihat sudah ada beeper di sini dan kita bisa membuat new beeper. Kita akan coba belajar cloud computing. Dan sudah bisa muncul. Lalu untuk menyelesaikan latihan kali ini, kita bisa mengeksekusi perintah lab spasi finish spasi comprehensive minus review. Namun sebelum itu kita bisa mengecek terlebih dahulu hasil pekerjaan kita pada terminal pertama. Jika semua sudah passing, maka kita bisa mengakhiri lab kali ini. Oke, ternyata sudah 13 passing dan 0 failing. Jika sudah semua, maka kita bisa akhiri lab ini dengan memicu perintah lab spasi finish spasi comprehensive minus review pada terminal kedua untuk menyelesaikan lab ini. Dengan begitu, lab kali ini berhasil kita selesaikan. Terima kasih. Gimana guys videonya? Karena ini project UAS terakhir aku, kayaknya ini bakal jadi video terakhir di playlist Cloud Computing. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kamsahamnida. Annyeong. Sampai bertemu di playlist-playlist lainnya.